Yang kami sapa dengan kasih Pak Penatua Dr. Richard Sualam. Kepada Bapak yang terkasih, disilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kami kasihi dan banggakan kehadiran kita pada pagi hari ini. Wakil Ketua BPMS Gemim Bidang Pembinaan dan Pengembalaan, Pendeta Dr. Richard J. Hamengko MTO. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andrea Fong. Yang saya hormati seluruh pelayan Tuhan, para pendeta, khususnya pendeta-pendeta yang ada di wilayah Manado Barat, yang hadir langsung Ketua Wilayah Bapak Pendeta Edward Rainan MTO, Ketua PKS Kota Manado Bapak Pendeta Yudi Tunari. Yang saya kasihi rekan-rekan Komisi Pembahasan Sinodologi yang hadir, ya tentunya seluruh Penatua Pria Pembapa serta Komisi Pria Pembapa sejemaat yang ada di Rayong Kota Manado. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, tentu kita mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus sudah diberikan kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga tentu kami sampaikan kepada Komisi Pria Pembapa Sinodologi atas kepercayaan yang sudah menugaskan kami, Komisi Pria Pembapa Wilayah Manado Barat, menjadi penyelenggara. Dan tentunya pada Bapak Wali Kota Andrea, Wali Kota Manado yang tentu sudah support full support dari Pak Wali Kota sehingga bisa mensukseskan setiap kegiatan gereja masih di Minahasa, khususnya tingkat sinodal. Tentu ini kita bersyukur kita sudah menjalin sinergitas, dan tentu pemerintah Kota Manado dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini sangat support mendukung seluruh kegiatan gereja masih di Minahasa. Kebetulan juga Pak Wali Kota Manado ini mendapat kepercayaan kegiatan-kegiatan sinodal dari pihak Pembapa. Berikut ini akan ada jadi tuan rumah Hari Persatuan Pria Pembapa di wilayah Manado Utara 1, 2, 3, dan 4. Ini kegiatan, salah satu kegiatan Pria Pembapa yang terbesar di tingkat sinodal. Kemudian juga ada temu teknis HUT Pria Pembapa di wilayah Manado Timur 1. Ini perlu juga tentu kita akan melaksanakan ini, dan kepercayaan ini seperti pada kegiatan hari ini tentu kita akan mempersiapkan yang terbaik, dan tentunya ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, dan pelayanan kepada pria pembapa Gemim yang ada di jemaat di Kota Manado ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang. Kami tentu panitia sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan yang teknis maupun non teknis. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan penuh sukacita dari tadi mulai ibadah sampai sebentar akhir penutup untuk penjabaran geram. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sedang acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Wali Kota Manado yang kami hormati dan kasihi, Bapak Andre Ano. Kepada Bapak disilakan.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Yang saya hormati Wakil Ketua Bekerja Majelis Sinode yang kita pada pagi hari ini Pendeta Richard Nimo. Yang saya hormati para pendeta yang hadir, Pendeta Edu, Ketua Wilayah di sini, Pendeta Yudi, Ketua BKSMA, dan para hamba Tuhan, para pendeta yang hadir saat ini. Yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Rayon Manado, Prekaum Bapak Saudara Gudim, Pak Dr. Richard Swalam. Yang saya hormati para komisi PKB Saudara Gudim yang hadir. Yang saya hormati Ibu, yang saya hormati Bapak-Bapak semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Prekaum Bapak sebagai pemimpin Rayon Manado yang hadir saat ini. Pertama kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di ibadah awal tahun sekaligus sosialisasi program Prekaum Bapak tahun 2023. Mewakili pemerintah Kota Manado, saya menyampaikan selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan semangatnya bisa turun sampai di jemaat, di seluruh jemaat. Bapak-bapak sekalian, Kota Manado ini, warga Gemim di Kota Manado sekitar setengah, 50%. Kalau program-program Gemim ini jalan dengan baik, ya pasti akan berpengaruh positif terhadap Kota Manado. Jadi saya berharap program-program ini nanti bisa dilaksanakan, jangan cuma di kertas atau jangan cuma kayak retorika, tapi saya berharap semua ini bisa terimplementasi dengan baik di masyarakat. Dengan begitu pasti punya pengaruh positif besar terhadap Kota Manado juga. Bapak-bapak di sini adalah kepala-kepala keluarga. Ya, bapak-bapak juga, kaum bapak semua ini kepala keluarga, termasuk jemaat semua. Keluarga adalah sel terkecil dalam kehidupan bernegara. Dengan keluarga-keluarga yang kuat, negara bisa kuat. Kalau keluarga-keluarga berantakan, ya orang berharap banyak. Jadi saya berharap keluarga-keluarga harus kuat. Jadi PKB ini harus menggigit sampai betul-betul di bawah dan terangkan. Kita yakin semua program ini bagus. Yang akan disosialisasikan ini pasti bagus. Tinggal bagaimana mau implementasi. Nah, kalau terimplementasi dengan baik, pasti ini akan berpengaruh sangat positif bagi bangsa dan negara. Ada program Bakubo, Kota Manado sudah banyak kumpul. Mana PKB di Manado banyak kumpul di tempat lain. Iyalah pasti loh. Di Minahasa, di Minut, di Minsel. Itu kumpul di sana. Dan bapak di sini. Nah itu diberdayakan juga. Jadi urus kumpul di sana. Jangan lentar PKB Manado jangan bisa. Jadi urus itu. Nah, lalu di sini ini kan program dalam rangka ketahanan pangan. Ini contoh-contoh aja.
kita berpikir juga bukan dalam bentuk umum yang luas. Halaman semua harus bisa diberdayakan. Sekarang ini yang organik itu banyak. Nah itu kita harus berdayakan juga. Dan saya yakin di PKB di Manado sini pasti banyak ahli-ahlinya. Toh itu dosen-dosen pertanian di Unsrat itu pasti kita yakin setengah dari orang juga itu pasti kaum bapak, dia kaum bapak. Nah jadi ini diberdayakan. Orang akademik harus bisa diturunkan dalam praktek. Nah ini juga untuk supaya program ini sukses, dan itu tadi saya bilang kalau program ini sukses pasti kota ini maju, bangsa ini maju. Saya mau titip juga nanti kita harus coba bangkitkan bagaimana etos-etos kerja bisa ditingkatkan, etos kerja dari masyarakat, dari jemaat. Kerja itu jangan cuma pikir orang yang kali bekerja itu ke kantor tiap hari atau mungkin pakai kemeja, pakai dasi. Kan harus begitu, apalagi sekarang bekerja bisa di mana saja dari handphone. Yang penting produktif, yang penting produktif. Jangan cuma habiskan waktu di hal-hal yang tidak produktif, apalagi yang mengganggu kesehatan dan sebagainya. Mbak minum boleh kalau tidak bisa sampai mabuk. Banyak yang melakukan ini petani ini. Jangan mudah di Bakomong di Nusa biasanya. Tapi mesti tahu takaran. Jangan terlepeh. Nah, tapi etos kerja ini harus ditingkatkan. Dan tolong semua harus menjadi ahli. Mau di bidang apa kek, sesuai masing-masing masing-masing talenta harus menjadi ahli. Jangan dia tahu apa-apa. Jadi kalau belum ahli harus didorong berusaha untuk menjadi ahli. Dengan begitu orang akan lebih produktif. Saya juga bertitip untuk di Manado ini, tolong didukung program-program pemerintah, kebersihan, sampah, diperhatikan juga. Itu tadi dalam rangka kebersihan diperhatikan ini pembuangan limbah. Karena banyak juga yang tidak memikirkan pembuangan limbah. Limbah-limbah ini termasuk limbah orang banyak langsung ke got, langsung ke laut. Ini tidak baik untuk orang semua. Termasuk tidak baik untuk orang yang sudah menangani limbah dengan baik. Orang pasti akan terdampak. Jadi tolong juga didorong hal-hal itu, selalu jaga kerukunan, orang jaga kota Manado. Dengan begitu, kalau orang jaga kota Manado, dengan begitu orang menjaga Sulawesi Utara. Dengan begitu orang menjaga Indonesia. Dengan begitu orang menjaga dunia. Orang harus selalu menjaga toleransi. Saya berharap Bapak-bapak keluar bergaul dengan masyarakat lain. Jangan cuma di PKB terus. Dari pagi sampai malam PKB selalu. Kasih waktu untuk berteman dengan Birman yang lain, taman kerja yang lain, saling mengenal. Bapak-bapak ini buta geni. Oh, jadi persepsi setengah masyarakat Manado yang lain terhadap Genim tergantung dari bapak-bapak. Kalau dia bergaul, berpikir ini Genim eksklusif. Kalau jaga babi
minum talele aja berkukur, mikir mau begini gitu. Oh, bawa sama sembarang, oh begini gitu. Nah, jadi harus selalu sadar menjaga diri karena bapak-bapak ini merepresentasikan Gemim dan ada 50% masyarakat non Gemim lain di Kota Manado yang melihat bapak-bapak sebagai Gemim. Nah, jadi harus selalu pembawaan diri dan itu bergaul. Tolong dibatang-batangkan dengan masyarakat yang lain, yang beragama lain maupun denominasi yang lain. Bergaul juga dengan orang, saling mengenal, supaya kalau ada apa-apa bisa segera diluruskan. Kayak sekarang ini. Sekarang ini Pemkot sebentar menertibkan ada di Mahau 54 rumah mau pindah ke Padang. Sudah mulai goreng-goreng. So bilang kata mau bongkar masjid dan sebagainya. Nah, kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa polote. Makanya orang harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena biasa isu agama ini seksi, sensitif. Orang putus cinta pun karena dia frustasi, dia boleh kata ini agama. Terasa banyak lah orang bisa lihat contoh-contoh seperti itu. Nah, kalau orangnya ada pertama, orangnya ada saling komunikasi, gampang polote-polote. Tapi kalau orang pertama, orang komunikasi, orang saling percaya, kita rasa hal seperti itu dengan cepat bisa dilakukan. Jadi tolong jaga terus kerukunan antar masyarakat di Kota Manado, di Sulawesi Utara, di Indonesia. Orang berharap kerukunan yang terciptakan di sini menjadi contoh bagi Indonesia. Orang berharap dengan Gemim yang 50% bisa mengayomi di sini, orang menjadi contoh bagi mayoritas di Indonesia ini harus bisa mengayomi yang bukan mayoritas. Nah, orang saya harap orang bisa ciptakan suasana tersebut. Saya rasa demikian dari saya. Sekali lagi banyak selamat dan sukses. Saya berharap program sosialisasi program ini bisa berjalan dengan baik dan itu tadi bisa sampai semua di jemaat dan bisa diimplementasi, dipraktekkan dengan baik. Terima kasih. Shalom. Pada Bapak silakan. Gubernur Sulawesi Utara Bapak Wali Dodo KB SE menitip salam dan hormat kepada pihak Bapak Rayon Manado pada saat ini, karena saat ini juga Bapak Gubernur melaksanakan tugas yang tidak kalah pentingnya dengan petugas keseharian. Untuk itu saya ditugaskan untuk membacakan sambutan Gubernur pada ibadah awal tahun dan pembukaan sosialisasi program tahun 2023 Pria Bapak Sinode Gemim Rayon Tomohon. Rayon Tomohon. Ya, orang Tomohon. Karena biasa di Tomohon, saya bilang Rayon izin siap sama. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Wali Kota Manado yang kami sebut dengan kasih Bapak Andre Ano, yang saya hormati Wakil Wali Kota Manado yang juga adalah Ketua Rayon PKB Manado yang kami sebut dengan kasih Bapak Penatua Dr. Richard Sualan, yang kami hormati BPMS yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Badan Kerja Majelis Sinode Bidang Pembinaan dan Pengembalaan yang telah memimpin ibadah Bapak Pendeta Richard Menko
Master Teologia, yang kami hormati para pejabat Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Diaken Ferry Sangian Estos MAP, yang kami hormati Komisi PKB Sinode Gemi, yang kami hormati PKB Pengurus Panji Yosua Sinode Gemi, yang kami hormati pengurus PKB Rayon Manado di bawah pimpinan Penatua Dr. Richard Sualang dan jajarannya, yang kami hormati pengurus Panji Yosua Rayon Manado, yang kami hormati para pejabat sipil TNI dan Polri, para pemuka agama dan tokoh masyarakat, para penatua baik wilayah maupun jemaat se-Rayon Manado, panitia pelaksana, hadirin saudara-saudara sekalian. Diiringi ucapan selamat kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan pada hidup kita hari ini dalam persatuan melalui ibadah awal tahun dan pembukaan sosialisasi program tahun 2023 Pria Bapa Sinode Gemi Rayon Manado. Saya merespons positif pelaksanaan ibadah awal tahun dan sosialisasi program tahun 2023 ini. Kiranya rangkaian acara pada hari ini akan semakin memperkuat komitmen kita untuk mempersembahkan karya pelayanan terbaik bagi keagungan nama Tuhan. Dan semoga Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberikan hikmat serta kekuatan dalam setiap langkah pelayanan yang kita jalankan. Hadirin yang saya hormati, tantangan dan kesulitan dapat kita lalui pada tahun lalu. Semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga dengan perkenanannya kita boleh ada dengan tekad dan komitmen melayani di tahun 2023 ini. Tahun 2023 merupakan kesukacitaan bagi kita sekalian. Dengan tuntunan Tuhan, kita boleh melewati beragam tantangan di tahun lalu. Di tahun ini kita kembali siap melaksanakan segala aktivitas, terlebih yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pria pembapa. Bapak-bapak yang kami hormati, tahun 2023 ini merupakan juga suatu momen nasional PBI, khususnya dalam rangka Kornas ke-16 Forum Komunikasi Pria Pembapa PGI yang di bawah pimpinan Bapak Oli Dono Kambe SE akan menyelenggarakan Kornas di Sulawesi Utara dengan penyelenggaranya adalah Sinode KGPM. Tetapi di dalam pelaksanaan sebagai ketua pelaksana dipercayakan sebagai salah satu anggota Pria Pembapa Gemi, yaitu Bapak Penatua Dr. Stephen O.E. Kandor. Dan kiranya ini menjadi suatu momen bagaimana Pria Pembapa Sinode Gemi pada saat Kornas ke-15 PGI di Kupang telah mendapat juara champion dalam lomba paduan suara. Diharapkan dalam kegiatan Kornas 2023 ini merupakan suatu penyelenggaraan dapat diikuti dan kiranya Sinode Gemi menjadi champion. Dan kalau boleh bisa Sinode Gemi menampilkan pria-pria pembapa dengan beberapa kategori yang bisa tampil.
Karena itu, hendaknya kita menjadikan momen ini untuk meningkatkan motivasi spiritual agar pria Rumah Pandemi tetap memiliki ketangguhan iman dalam menghadapi derasnya tantangan di era saat ini, di mana sebagai insan yang beriman di tengah semakin derasnya arus perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat global menuntut kita untuk semakin mempertajam peran. Hal ini akan sangat diwujudkan jika kita harus menerapkan dan mengedepankan kesungguhan dalam setiap aktivitas dan tugas kita. Memahami akan tuntutan tersebut, maka pria Bapak Gemim, tentunya juga PKB Rayon Manado harus terpanggil untuk berperan penting dalam kehidupan pelayanan bermasyarakat berbangsa. Dalam konteks ini, kiranya forum sosialisasi program tahun 2023 yang dilangsungkan hari ini dapat berjalan dengan baik dan selaras sebagaimana telah diagendakan. Di samping itu, kiranya kegiatan ini turut mampu dijadikan sebagai wahana untuk semakin menyatukan visi bersama, sehingga muaranya akan memberikan dampak terhadap eksistensi dan keberlangsungan PKB Gemim, khususnya pria Bapak Rayon Manado. Dalam pengambilan bagian mendukung program pemerintah daerah Sulawesi Utara dapat memberikan kontribusi positif yang komprehensif dan solutif dalam upaya pengembangan gereja yang tentu saja memiliki dampak bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sulawesi Utara. Dalam implementasinya, sudah tentu kita semua diharapkan untuk senantiasa mampu bekerja keras dengan sinergitas serta menghasilkan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan ataupun lompatan-lompatan yang dapat memacu berbagai sektor, termasuk dalam pembinaan mental spiritual. Dengan tekad dan komitmen untuk terus bekerja dan melayani yang didasari dengan integritas, kedepannya mari kita tetap bersinergi dalam upaya bersama mensukseskan setiap program yang telah kita rencanakan. Mari kita terus memotivasi, melakukan perubahan dan pembaharuan yang nantinya akan kita implementasikan dalam tugas-tugas dan peran di tengah masyarakat, serta dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah. Saya mengharapkan dukungan dari semua dalam pembangunan di tahun 2023 ini dapat diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang ditempuh melalui prioritas-prioritas pembangunan daerah, antara lain percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing produksi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, pembangunan kepariwisataan, serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim. Mari kita arahkan daya dan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita hasilkan terobosan yang kreatif dan produktivitas. Mari kita senantiasa saling melengkapi dan saling menunjang, sehingga kita mampu mencapai cita mewujudkan Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus semangat dalam pelayanan.
semoga Tuhan anugerahkan kesehatan dan kemampuan kepada kita semua dalam keseharian kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe SE. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe membuka secara resmi sosialisasi kegiatan tahun 2023 Pria Bapak Sinode Gemi Rayon Manado. Terima kasih. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati teman-teman komisi PKB serta seluruh penatua PKB yang ada di wilayah Rayon Manado dan semua pokja yang hadir dan hadirin sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami akan menyampaikan sekilas tentang program PKB tahun 2023, tapi kami tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tapi kami akan menjelaskan tentang poin dan penegasan untuk kegiatan PKB tahun 2023. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Penatua Resa tadi, bahwa sesuai dengan hasil konsultasi program di Jemaat Ruth Suaan tahun 2022, tahun 10 September 2022, maka untuk program PKB Genim ini dilaksanakan dengan 10 program, ya, ada 10 program, kemudian ada 17 pokja kelompok kerja dan 36 subbidang kegiatan pelayanan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami tidak akan menjelaskan sebenarnya, nanti sebentar akan ada diskusi. Kami memberikan kesempatan penanya yang akan mungkin ditanyakan, kami berikan kesempatan. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan program Pria Bapak Genim tahun 2023. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah dan penjabaran program PKB ini sudah dilaksanakan sejak pada tanggal 21 Januari 2023, di mana pelaksanaan ini dilaksanakan pada 4 lokasi, yaitu pertama Rayon Minasa Utara dan Bitung, Rayon Minasa Selatan dan Minasa Tenggara, Rayon Minasa dan Temohon, dan terakhir pada hari ini di Jemaat Genim El Maniba Rayon Manado. Dan selanjutnya untuk kegiatan kita pada tahun 2023 adalah ibadah dan rakor awal tahun pelayanan serta sosialisasi program PKB 2023. Ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 04 Maret 2023. Lokasi kegiatan di Jemaat Watumea wilayah Tandengan, Tondano. Jadi yang berikutnya adalah kita akan melaksanakan kegiatan konsultasi Panji Yosua PKB Sinode Genim, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023. Lokasi tempat kegiatan Jemaat Genim Sion Pontak wilayah Rangoyako. Selanjutnya ini terkait dengan Hafsa, yaitu pelaksanaan teknis Hari Persatuan Pria Bapak Genim. Pelaksanaannya sesuai jadwal 20 Mei 2023, ditunda sampai dengan tanggal 27 Mei 2023. Lokasinya adalah Jemaat Genim Sion Waremungan, wilayah Waremungan. Ini di Jemaat Pak Romi Lege, Penatua Romi Lege. Berikutnya Hari Persatuan Pria Bapak Sinode Genim, Hafsa PKB 2023. Pelaksanaannya ini sesuai jadwal 2 sampai 4 Juni. Tapi karena ada kompilasi program dengan BPS, maka ini ditunda pelaksanaannya sampai dengan 9, 10, 11 Juni 2023. Lokasi tempat pelaksanaan ini yang kami sebut Manado Utara Raya. Manado Utara Raya itu terdiri dari wilayah Manado Utara 1, 2, 3, dan 4. Dan perlu kami sampaikan untuk persiapan Hafsa ini sudah on progress dan kami sudah melakukan koordinasi dan diharapkan nanti akhir Februari proposal segera diedarkan sehingga jemaat-jemaat yang akan ikut Hafsa akan punya waktu yang cukup lama
dalam persiapan untuk ikut pasar dalam bulan Juni nanti. Berikutnya ini ada kegiatan diklat. Diklat Panji Yosua ini rencana pada bulan Juni 2023. Waktunya masih tentatif. Jadi tentatif artinya bahwa nanti akan ada informasi lebih lanjut setelah kita koordinasi komisi dengan Pokja Sinuremi. Yang berikutnya ini kita akan melaksanakan apel akbar juga. Apel akbar Panji Yosua tahun 2023. Lokasi pelaksanaan itu di Rayon Manado. Nah, di Rayon Manado hari Sabtu 22 Juli 2023. Selanjutnya kita akan melaksanakan konsultasi tahunan. Konsultasi tahunan 2023 PKB Sinuremi. Waktu pelaksanaan itu pada 9 September 2023. Jemaat Gemin Efrata kelas C1 wilayah Mandola. Nah ini berdiri Pak Pena Tua. Nah ini di wilayahnya Pak Pena Audi. Yang berikut akan dilaksanakan demo teknis terkait dengan HUT pria Bapak Anak Pusat Sinode Gemin. Pelaksanaannya itu Sabtu 23 September 2023. Tempat jemaat Gemin Kolam Bethesda Tikala Kemaraka wilayah Utara Selatan. Terkait dengan demo teknis ini, mana Kantor Raya? Nah, ini lokasinya. Ya, lokasi pelaksanaan demo teknis Kantor Raya. Ya, terima kasih Pak Pelatua. Selanjutnya kita akan melaksanakan ibadah HUT, ya HUT ke-61 pria Bapak Gemin. Itu pelaksanaannya ini sesuai rencana 13 sampai 15 Oktober 2023. Tempat pelaksanaan wilayah itu, ya wilayah itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ada kegiatan penyegaran iman PKB, ya. Kita bukan saja berbicara tentang pelaksanaan kegiatan secara fisik, tapi bagaimana pembinaan iman rohani kita, yaitu pelaksanaan kebaktian penyegaran iman PKB direncanakan Sabtu 4 November 2023 wilayah Lamongan 4. Selanjutnya untuk tahun 2023 ini kegiatan terakhir kita menutup akhir tahun pelayanan 2023 itu kita melaksanakan ibadah menyambut perayaan Natal Yesus Kristus yang direncanakan dilaksanakan Sabtu 9 Desember 2023 lokasi tempat wilayah Tumong Paso 2. Jadi saya kira ini agenda yang akan kita laksanakan pada tahun 2023 ini, dan kami memberikan kesempatan. Oke. Ya. Jadi untuk kegiatan Hafsa ini ada informasi teman Pak Robi. Ya, nanti didiskusi saja. Ya. Saya kira demikian untuk kegiatan ini di tahun 2023, dan selanjutnya kami